Kalau syarat perdata itu misalnya perbuatan melawan hukum, syaratnya kan pian sudah ada dasarnya. Apa ngaran dasarnya itu seperti yang surat dari apa tadi? Punya pian toh yang dari pihak dasar dari perbuatan melawan hukum itu tadi. Sidang etik Pak. Ya dasarnya sudah terbukti, misalnya sidang etiknya terbukti. Nah dasar itu bisa pian dasar melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah lain halnya ada perbuatan wan prestasi. Nah itu wan prestasi perjanjian itu nggak ada perjanjian loh. Itu perbuatan melawan hukum kalau punya pian ini. Jadi kan kalau perbuatan melawan hukum dasarnya tadi ada punya pian tadi etik sudah bersalah nih. Nah itu bisa dilakukan upaya hukum gugatan. Nah, tinggal di persidangan dimasukkan gugatan, kemudian nanti di persidangan pun tetap ada mediasi Pak. Mediasi pun itu diberikan oleh majelis hakim, artinya mediasi 1 bulan biasanya, misalnya 3 kali mediasi atau lebih, itu tergantung mediator, hakim mediatornya. Baru lanjut nanti gugatan dibacakan, kemudian kalau nggak ada titik temu artinya penyelesaian, maka lanjut yaitu membacakan gugatan, kemudian membaca jawaban, replik, duplik, lalu ke pembuktian yang pian sebut tadi saksi. Nah di situ bisa menghadirkan saksi Pak. Nah, saksi dihadirkan, lalu bukti-bukti surat kayak pian tadi ada surat apa saja gitu, nah itu bisa jadikan bukti surat. Nah setelah bukti-bukti atau saksi-saksi kemudian dilanjutkan kesimpulan baru putusan. Nah seperti itu Pak. Kalau saksi ini andai kata kan saksi kan dari terlapor kan sampai rela memberi keterangan waktu propam tadi. Ya kan waktunya bela dari belum tahun ini kan jujur lah ada polisi mantap gitu apa senjata di atas meja ini nya saudari Ipan tadi. Itu Pak ulunnya mendangar boleh jadi saksi loh. Nah jadi terkait ini kan sebagai pihak penggugat siapa? Misalnya anak pian yang penggugat, pian sebagai saksi bisa, karena pian mendengar bahwa keterangan itu ini bisa jadi saksi pian. Kalau melapor bahasanya misalnya ulun jadi anu kan bisa Pak, jadi pelapor. Kan kalau gugatan itu siapapun yang ada hubungan hukum Pak yang menggugat itu. Maksudnya kan kalau yang ada hubungan hukum yang merasa dirugikan siapa Pak? Anak pian, maka anak pian yang menggugat. Yang merasa dirugikan siapa Pak? Nah itulah yang menggugat, yang ada hubungan hukum, yang telah dilakukan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh siapa? Kan anak ulun ini kan model kadewan ini ke kantor kadewan ini kan itu kayak apa? Itu kan terkait itu kan bisa dikuasakan kepada siapa? Oh kayak itu. Kepada seorang lawyer atau siapapun itu yang mewakili anak pian tersebut. Jadi tetap anak ulun enggak kada ulun lah melapornya lah. Yang menggugat itu adalah orang yang merasa dirugikan. Hubungan hukum ada hubungan hukum lah. Yang anak pian tadi karena ini tadi itu. Kalau saksi yang korbannya Pak. Jadi terkait saksi nanti dihadirkan pada waktu saksi tadi Pak. Oh, ada waktu pembuktian. Iya. Nah dihadirkan. Kalau dihadirkan nanti oleh pihak pian misalnya menggugat, nah seperti itu. Nah, mudah-mudahan misalnya kalau sampai saksi di mediasi udah selesai. Gitu. Itu melapornya kemana Pak? Pengadilan. Di pengadilan. Mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan. Itu di mana anunya Pak? Ruangan anunya? Jadi terkait tepos deliktinya letak atau kemarin adalah misalnya di Martapura, berarti Pengadilan Negeri Martapura. Kada maksudnya yang apa nih kantor anunya atau maksudnya? Ya Pengadilan Negeri Martapura. Apa itu lah? Kalau misalnya di Pengadilan Negeri Martapura. Kalau misalnya Jakarta,
Untuk kejadiannya berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu. Oh, itu. Tergantung di mana kejadian dan tempus deliktinya. Jadi anak dulu menguasakan dulu tuh kalau mungkin lah Pak. Orang yang dipercaya dalam hal yang bisa beracara adalah seorang lawyer. Oh gitu lah. Kalau pian pribadi Kan. dalam hal ini adalah untuk mewakili persidangan ya kuasa hukum Oh. yang pian percaya. Ini. Gitu lah. Oke itu lah. Iya. Seperti itu Pak.